Sahabat Finansial, kali ini juga sudah terhubung dengan kami melalui jaringan Zoom dengan Bapak Mirdal Gunarto sebagai Global Market Strategis dari Maybank Indonesia. Selamat pagi Pak Mirdal. Selamat pagi Bunia dan sahabat Lusa. Oke, Pak Mirdal gimana kabarnya? Baik ya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, luar biasa. Pak Mirdal, pagi-pagi gini kita ngobrolin soal kondisi pasar dan juga sekaligus memberikan rekomendasi nih untuk sahabat finansial di rumah supaya bisa menentukan investasinya hari ini. Mulai langsung saja Pak, ke pertanyaan pertama terkait dengan IHSG yang terus tertekan sejak tanggal 20 September 2024 kemarin Pak, yang sempat hampir tembus 8.000. Akan tetapi justru terus turun hingga saat ini indeks berada di level 7.064. Dan hal tersebut turun 11%-an ya Pak. Dan dari data ini, apa analisis dari Pak Mirdal kenapa IHSG membel atau menurun sampai awal tahun 2025 Pak Mirdal? Ya, selamat pagi Bunia dan juga sahabat Lusa ya. Kalau kita lihat tren penurunan IHSG sebenarnya terjadi semenjak Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan memang apa yang terjadi ini merupakan refleksi dari antisipasi investor terhadap kebijakan Trump yang kemungkinan akan memberikan dampak negatif terhadap prospek perekonomian global. Kalau kita lihat sih kebijakan-kebijakan yang siap dikeluarkan oleh Donald Trump, seperti kebijakan proteksionisme perdagangan ataupun juga kebijakan terkait dengan penurunan suku bunga ataupun juga penurunan tarif corporate tax ya. Ini kelihatannya dampaknya kurang bagus buat perekonomian global, apalagi dalam beberapa hari terakhir juga kalau kita lihat Trump banyak sekali mengeluarkan pernyataan kontroversial ya, seperti terkait dengan keinginan untuk mencaplok Greenland, lalu juga mengganti nama dari Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, ataupun juga keinginan untuk menguasai Panama ataupun juga Kanada. Dan ini yang kelihatannya terus membuat investor, terutama investor global, menarik diri dari investasi yang ada di emerging market seperti Indonesia. Dan kelihatannya ini dampaknya masih akan terus berlangsung ya, setidaknya sampai 1 bulan ke depan, karena para pelaku pasar tentunya akan terus melihat kebijakan-kebijakan apa yang akan diberikan oleh Donald Trump ini. Apakah koar-koar yang selama ini dia sampaikan di berbagai media ini akan terrealisasi, terutama setelah pelantikan dia pada tanggal 20 Januari ini. Dan di sisi yang lain juga kita lihat dari sisi perkembangan kebijakan moneter ini menunjukkan kalau The Fed kelihatannya memberikan ruang yang lebih sedikit untuk penurunan suku bunga mereka pada tahun ini. Dan ini juga yang membuat kenapa para investor juga akhirnya kembali realistis untuk memindahkan aset investasi mereka dari negara emerging market ke negara developed market seperti Amerika Serikat. Jadi ya wajar kalau kita lihat tekanan IHSG begitu terasa terutama semenjak Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan sampai kapan ini terjadi? Ya tentunya sampai dampak dari kebijakan Donald Trump ini terlihat ataupun juga sudah memasuki periode price in. Kalau sudah price in dan ternyata kebijakannya yang telah dijalankan tidak berjalan mulus dan malah kebijakannya kemudian berbalik menjadi kebijakan seperti semula atau kebijakan seperti sebelumnya, tentu ini ada ruang bagi IHSG untuk kembali mengalami kenaikan. Plus ditambah juga kalau ada momentum penurunan suku bunga dari The Fed ataupun Bank Indonesia. Kalau dari sisi domestik sih kita tidak ada masalah ya, Bunia dan juga sahabat bursa. Dari sisi pemerintah perkembangannya cukup bagus. Mereka juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup bersahabat ya untuk masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan kebijakan kenaikan tarif PPN yang hanya berlaku bagi barang berkategori mewah, lalu juga di sisi yang lain juga pemerintah juga menaikkan kenaikan upah minimum provinsi ya bagi pekerja sebesar 6,5% dan juga kenaikan gaji guru. Jadi kalau kita lihat sih dari sisi domestik sebenarnya sentimennya relatif positif, apalagi juga banyak paket stimulus yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya ini kita tinggal menunggu waktu saja. Kemungkinan dari sisi emiten-emiten yang terkena dampak dari kebijakan positif pemerintah kita ini akan mengalami kenaikan harga, tapi tentu saja sambil menunggu dampak dari perkembangan global terlebih dahulu. Itu Bunia dan sahabat pulsa.
Oke, baik Pak Mirdal. Pak Mirdal tadi menjelaskan kenapa IHSG memble gitu ya Pak di awal tahun 2025 karena memang sentimennya itu masih dari global, terutama dampak dari Donald Trump lalu juga The Fed. Kalau secara domestik memang sebenarnya sentimennya justru memberikan positif ya Pak terhadap pasar modal di Indonesia. Kita nantikan saja sahabat finansial, Pak Mirdal tadi menggarisbawahi dampaknya akan terlihat sebulan ke depan. Kita tunggu ya Pak sampai bulan Februari kira-kira.